Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan presentasi tentang materi akhlak terhadap sesama muslim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Fahmi, NIM 06 dari kelas manajemen A. Perkenalkan, nama saya Ira Risanti Atayudanto, NIM 36 dari kelas manajemen A. Perkenalkan, nama saya Nila Fatihah Angel dengan NIM 038 dari kelas manajemen B. Perkenalkan, nama saya Juta Kurniasari, NIM 053 dari kelas manajemen B. Sebelum kita masuk ke materi, kita mengingat kembali apa itu akhlak. Akhlak merupakan perilaku atau jiwa seseorang yang melakukan sebuah tindakan tanpa memikirkan akal pikiran terlebih dahulu, atau bisa disebut dengan kehendak yang sudah dibiasakan atau sudah terbiasa. Dalam kehidupan bermasyarakat, akhlak tidak hanya mencerminkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menentukan kualitas bagaimana hubungan antar sesama manusia, khususnya sesama muslim. Dalam hal ini, sudah tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Oleh karena itu, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu mendapatkan rahmat. Saya akan menjelaskan tentang keutamaan menjadi seorang muslim. Yang pertama, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi muslim adalah hidayah langsung dari Allah SWT, yaitu petunjuk menuju jalan yang benar dan penuh berkah. Contohnya, seorang yang dulunya hidup tanpa arah, lalu mengenal Islam, mulai rajin sholat, serta menjauhi maksiat. Yang kedua, mendapatkan jaminan keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi, Islam memberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Contohnya, seorang muslim yang menjaga sholat, jujur dalam berdagang, dan meninggal dalam keadaan beriman akan dijanjikan masuk surga. Yang ketiga, memiliki panduan hidup yang lengkap dan menyeluruh. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari ibadah hingga hubungan sosial sehingga seorang muslim tak hidup tanpa arah. Contohnya, seorang muslim tahu adab, cara makan itu bagaimana, seperti sebelum makan berdoa terlebih dahulu, terus makan dengan menggunakan tangan kanan, cara tidur yang diajarkan Rasulullah, hingga cara berinteraksi yang halal. Yang keempat, menjadi bagian dari persaudaraan umat Islam yang luas atau ukhuwah Islamiyah. Jadi, umat Islam terikat dalam persaudaraan global yang kuat, saling mendukung dan peduli satu sama lain. Contohnya, saat terjadi bencana di suatu daerah, banyak orang muslim dari berbagai wilayah mengirimkan bantuan dan berdoa. Yang kelima, mendapat pahala berlipat ganda atas setiap kebaikan. Jadi setiap amal kebaikan dalam Islam diganjar pahala, bahkan bisa dilipat gandakan Allah SWT. Contohnya, memberi sedekah 10.000 kepada fakir miskin bisa diganjarkan pahala seolah-olah memberi 100.000 atau lebih tergantung keikhlasan dan niatnya. Yang keenam, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi muslim yang taat dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad akan mendapat cinta dan ampunan dari Allah SWT. Jadi bersedekah diam-diam, menjaga akhlak, akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketujuh, memiliki kesempatan bertobat dan mendapatkan ampunan dosa. Islam membuka pintu tobat bagi siapapun yang berbuat dosa, asalkan sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan Allah. Contohnya, seorang yang pernah mencuri atau berbohong akan diampuni oleh Allah SWT jika dia bertobat dengan bersungguh-sungguh. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami keutamaan sebagai umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat Nabi yang lain.
Nah, yang pertama adalah umat dengan ajaran yang sempurna dan terakhir. Kita adalah bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, umat yang menerima risalah terakhir, ajaran yang paling sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Seperti yang Allah tegaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah di ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkanlah nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya yang hanya menerima sebagian ajaran untuk wilayah atau waktu tertentu. Umat Nabi Muhammad SAW juga diberikan wahyu yang berlaku universal untuk semua tempat dan sepanjang zaman. Lalu yang kedua adalah umat yang diuji dengan tanggung jawab yang besar. Nah, keistimewaan ini bukan tanpa konsekuensi. Umat Islam juga diberikan tanggung jawab besar. Kita disebut dengan umat terbaik, tapi dengan syarat kita harus terus-menerus mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran di ayat 110, yang berarti kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini artinya status istimewa ini bukan hadiah gratis, tapi amanah. Jangan sampai kita terlena atau merasa bangga tanpa aksi nyata. Justru ini saatnya membuktikan bahwa kita benar-benar layak menyandang predikat umat terbaik. Lalu yang ketiga, ada kesempurnaan karakter dan akhlak yang kuat. Nah, salah satu hal yang istimewa dari umat ini adalah akhlaknya. Rasulullah SAW diutus bukan hanya untuk menyampaikan wahyu, tapi juga menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau adalah uswatun hasanah, teladan terbaik dari kita sebagai umatnya, mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk meneladani beliau secara langsung. Inilah yang menjadi identitas khas umat Islam, akhlak mulia yang membedakan kita dari umat-umat sebelumnya. Lalu yang keempat, ada toleransi dari rahmat bagi semesta alam. Islam itu datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Umat Nabi Muhammad SAW diajarkan untuk hidup dengan damai, adil, dan penuh kasih sayang. Bukan hanya kepada sama muslim, tapi juga kepada seluruh makhluk Allah. Inilah yang membuat ajaran Islam begitu indah dan universal. Bukan hanya kita beragama untuk diri sendiri, tapi juga untuk membawa kedamaian di sekeliling kita. Lalu yang kelima adalah dimudahkan dalam beribadah dan mendapat pahala yang berlipat. Ibadah umat ini tuh bukan hanya ringan, tapi juga bernilai besar di sisi Allah. Contohnya di malam Lailatul Qadar, yang pahalanya lebih dari 1000 bulan, berbeda dengan umat terdahulu yang harus menjalani kayak ritual yang berat dan panjang. Kita justru diberi kemudahan, keringanan, dan pahala yang berlipat ganda. Lalu yang keenam adalah keutamaan di hari pembalasan. Nggak hanya di dunia, kedamaian umat Nabi Muhammad SAW juga akan ada di akhirat. Dan itu nyata. Kita akan menjadi umat pertama yang masuk surga, dari yang paling istimewa, mendapat syafaat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan ini bukan hanya sekedar janji, tapi juga motivasi besar agar kita tetap teguh dalam iman dan amal. Lalu yang ketujuh ada potensi untuk mendapatkan ampunan yang luas. Terakhir, umat Nabi Muhammad SAW ini diberikan kesempatan ampunan yang sangat luas. Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu, Allah lebih bergembira menerima taubat seorang hamba dibanding dengan orang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Bayangkan,
betapa Allah membuka pintu ampunan bagi kita dengan seluas-luasnya. Berbeda dengan umat yang terdahulu mendapat hukuman langsung, kita justru diberi kesempatan untuk selalu kembali dan diperbaiki. Baik, di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sesama muslim. Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam komunitas muslim, hak dan kewajiban menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan sosial. Islam mengajarkan nilai-nilai saling menghormati, membantu, dan menjaga hak satu sama lain sebagai bentuk implementasi ajaran agama yang penuh kasih sayang dan keadilan. Yang pertama, hak terhadap sesama muslim. Hak sendiri memiliki arti yaitu sesuatu yang harus diberikan atau diterima oleh setiap individu. Dalam Islam, setiap muslim memiliki hak-hak yang harus dijaga oleh sesama muslim. Antara lain, yang pertama, hak untuk dihormati dan dihargai. Setiap muslim berhak mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari sesamanya tanpa diskriminasi. Yang kedua, hak untuk mendapatkan bantuan dan tolong-menolong. Sesama muslim berhak dibantu ketika dalam kesulitan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan keadilan. Tidak boleh ada penindasan atau ketidakadilan di antara sesama muslim. Yang keempat, hak atas privasi dan kehormatan. Sesama muslim wajib menjaga rahasia dan tidak menyebarkan aib orang lain. Yang kedua, B. Kewajiban terhadap sesama muslim. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap muslim dalam menjaga hubungan dengan sesama. Beberapa kewajiban tersebut meliputi yang pertama, kewajiban untuk saling tolong-menolong, membantu dalam kebaikan, dan meringankan kesulitan sesama muslim. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kedua, kewajiban menjaga kehormatan dan nama baik. Tidak membicarakan hal buruk tentang sesama atau menyebarkan fitnah. Yang ketiga, kewajiban memberikan nasihat yang baik, mengingatkan dan menasehati dengan cara baik ketika sesama muslim melakukan kesalahan. Yang keempat, kewajiban untuk berbuat adil, bersikap adil dalam semua aspek kehidupan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Pentingnya hak dan kewajiban dalam Islam. Menjaga hak dan melaksanakan kewajiban terhadap sesama muslim merupakan bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menjalankan hak dan kewajiban, umat muslim dapat hidup rukun, damai, dan saling menjaga satu sama lain, sehingga terbentuk masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, menyapa teman muslim dengan salam saat bertemu di kuliah, di kampus, atau tempat kerja. Menolong teman yang mengalami kesulitan ekonomi dengan sedekah atau meminjamkan. Menghadiri undangan teman sebagai untuk penghargaan. Menengok teman yang sakit dan doakannya. Tidak menyebarkan aib atau gosip tentang sesama muslim. Ikut mendoakan mengantar jenazah tetangga yang sedang wafat. Kesimpulan dari materi ini, umat Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan berupa syariat yang sempurna, rahmat yang luas, dan kemudahan dalam beribadah, serta dijanjikan sebagai umat terbaik selama berpegang teguh pada ajaran Islam. Seorang muslim juga memiliki hak dan kewajiban terhadap sesama, seperti menjaga hubungan baik, menasihati dalam kebaikan, dan membantu dalam kesulitan. Oleh karena itu, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat penting demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.